Salam rekan-rekan Udamilokah, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di Korea Selatan ya. Sedikit tentang ini kita akan membahas khususnya visa untuk D2 dan D4. Nah, jadi Korea Selatan saat ini sudah menjadi tujuan banyak orang ya, baik itu untuk kuliah maupun untuk pekerjaan. Nah, salah satunya yang saat ini akan kita bahas tentunya tentang pendidikan. Jadi Korea Selatan ini daya tariknya banyak ya. Untuk itu kita akan membahas tentang sekolahnya seperti apa, biaya, cara mendaftar, beasiswa dan lain-lain. Yang pertama, tentukan dulu visa mana yang dibutuhkan. Nah, jadi jenis visa ini dapat diajukan, ada beberapa jenis ya, tergantung dengan kewarganegaraan dan berapa lama akan belajar di Korea. Nah, kemudian ada 4 jenis visa yang dapat dipilih bagi mereka yang ingin belajar di Korea Selatan. Apa saja? Nah, jadi yang pertama itu ada kursus bahasa singkat. Jadi di bawah 90 hari ya, ini masuknya ke C31, kemudian visa pelajar D2, D4, visa working holiday, dan kemudian yang ketiga visa keluarga ataupun menggunakan visa F4. Nah, perlu disimak ya, ini untuk working holiday tidak berlaku untuk warga negara Indonesia ya untuk saat ini. Seperti itu. Nah, bagaimana tata cara pendaftarannya untuk visa ini, tahapan dan syarat yang harus disiapkan, mari kita simak berikut ini. Yang pertama-tama bisa kita simak ya, jadi kita ada pilihan belajar. Pertama 1-2 semester ini ada exchange student ya, maksudnya exchange student ini adalah pertukaran. Nah, pertukaran ini biasanya hanya terkhusus untuk mahasiswa antar universitas, misalkan dari pelajar ITS mau pertukaran dengan salah satu universitas di Ansan ataupun salah satu universitas di Gyeongju misalkan. Kemudian ada program bahasa Korea singkat ya. Ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama di bawah 90 hari seperti yang tadi ya. Jadi tidak menggunakan visa khusus, hanya menggunakan visa turis. Yang kemudian menggunakan visa D4 atau visa jangka panjang. Nah, ini biasanya rata-rata memang tiap universitas di Korea menyediakan program kursus bahasa Korea ini ya. Jadi tinggal mencari ke masing-masing kampus. Kemudian yang terakhir ini program gelar atau kelasnya itu S1 atau S2 dan S3. Pelajarannya rata-rata memang diberikan dalam bahasa Korea ya, tapi kalau misalkan rekan-rekan sekalian menginginkan kelasnya yang dalam bahasa Inggris, biasanya mereka ada salah satu departemen khusus yang mengajarkan dalam bahasa Inggris. Biasanya sih rata-rata di GSIS ya atau Global Studies, jadi rata-rata memang untuk pembelajaran internasional. Untuk visa pelajar sendiri ini tergolong dalam visa undangan ya atau Chojong visa. Jadi rekan-rekan sekalian dipastikan harus mendapatkan surat penerimaan dulu dari kampus. Nah, setelah mendapatkan surat penerimaan dari kampus, nanti dengan surat penerimaan itu digunakan untuk mendaftar visa di kedutaan Korea yang ada di Indonesia. Nah, syaratnya untuk mendaftar di kampus itu tentu saja berbeda ya dengan di Indonesia, di mana kalau di Indonesia mungkin kita tinggal ikutan SNMPTN atau mengikuti program undangan ya. Nah, kalau dari Korea sendiri ini dia programnya mirip seperti kita mendaftar di universitas swasta. Jadi kita tinggal masuk ke website universitas yang ada di Korea yang kita tuju, kemudian kita mencari di sana penerimaannya seperti apa sistemnya. Biasanya kalau di Korea itu agak beda ya dengan di Indonesia. Mereka tahun ajaran barunya itu dimulai di bulan Maret, kemudian semester berikutnya ada di bulan Oktober. Untuk itu, jadi rekan-rekan sekalian yang memang merencanakan untuk mendaftar kuliah S1, S2, dan S3 diharapkan paling tidak itu hampir 6 bulan sebelum masa pendaftaran itu ditutup sudah mendaftar. Jadi misalkan tahun ajaran baru itu bulan Maret, jadi teman-teman sudah mulai mencari informasi di bulan misalkan Mei atau Juni di tahun yang sebelumnya, seperti itu ya. Tiap kampus atau jurusan memiliki syarat pendaftaran masing-masing ya, tapi secara umum bisa kita lihat yang pertama yaitu formulir aplikasi sekolah. Biasanya ini nanti tiap sekolah akan memberikan detail apa saja yang dibutuhkan. Misalkan untuk jurusan animasi berarti dia membutuhkan portofolio dari apa saja yang pernah dikerjakan sebelumnya, kemudian pernah menjuarai apa saja.
Kemudian yang kedua ada salinan paspor tentu saja. Yang ketiga adalah ijazah sekolah terakhir dalam bahasa Inggris. Ingat karena Indonesia ini harus diapostil, karena itu ijazah rekan-rekan sekalian harus diterjemahkan dulu dalam bahasa Inggris, kemudian diapostil ya di Kemenlu. Kemudian yang keempat ada bukti dapat membiayai studi. Rata-rata itu mintanya minimal 10.000 US dollar, tapi ada beberapa sekolahan itu yang meminta sampai dengan 20.000 sampai dengan 25.000 US dollar. Kenapa? Karena visa D2 itu minimal harus didaftarkan 2 tahun sekaligus, seperti itu. Yang kemudian yang kelima ini adalah surat motivasi. Maksudnya surat motivasi ini adalah alasan apa rekan-rekan sekalian ingin mempelajari jurusan tersebut dan di kampus tersebut. Dan yang terakhir, jika misalkan diminta ada penjamin, ya biasanya kita memang harus menyediakan penjamin, entah itu dari orang Korea yang kita kenal ada di sana ataupun dari orang tua kita. Proses selanjutnya setelah kita mendapatkan surat penerimaan dari kampus, biasanya dari pihak kampus akan mengirimkan email bahwa kita harus melunasi biaya pendidikan. Setelah kita melunasi biaya pendidikan ini, nanti pihak kampus akan memberikan berkas penerimaan tadi ya yang sudah saya sebutkan untuk mendaftar visa di Kedutaan Korea di Indonesia. Sebisa mungkin memang kita ada spare waktu sekitar 1 bulan. Kenapa? Karena berkas asli itu akan dikirimkan dari Korea ke alamat kita, dan memang sih EMS itu bisa sampai 5 hari, tapi ya wallahu alam kan ada kendala di jalan, jadi akhirnya bisa sampai 2 pekan atau sampai dengan 3 pekan. Kan kita tidak mau kalau sampai pendaftaran kita kan terlambat. Jadi lebih baik untuk menghindari hal-hal seperti ini, memang kita kalau bisa jangan terlalu mepet untuk mendaftar universitas. Dan kalau memang sudah kejadian ternyata waktunya sangat singkat, lebih baik kita menghubungi pihak universitas untuk minta dispensasi waktu. Misalkan khawatirnya kita datang sampai di Korea itu ternyata sudah dimulai perkuliahannya, seperti itu. Untuk yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah tempat tinggal. Perlu diperhatikan ya, jadi tempat tinggal di Korea ini pembayaran SPP tidak termasuk di dalamnya untuk biaya makan dan tempat tinggal. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika merencanakan untuk ke Korea belajar ataupun pindah tinggal di Korea, perumahan ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah nantinya akan tinggal di asrama, ataukah menyewa kamar sendiri, ataukah berbagi kamar dengan teman yang lain. Misalkan punya teman dari Indonesia yang sudah tinggal di sana, nanti kemudian tinggal bersama dengan teman tersebut. Nah, untuk asrama sendiri biasanya akan dibayarkan terpisah ya dengan uang SPP, tapi bisa dibayarkan bersamaan. Nah, biasanya memang harganya tuh satu kamar isi 3 orang ataupun 2 orang. Jarang sekali ya ada asrama di universitas itu dimana kita tinggalnya sendirian, seperti itu. Faktor penting yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah biaya asuransi. Sama seperti biaya asuransi di Indonesia yang kita diwajibkan untuk memakai BPJS ya, di Korea Selatan sendiri juga ada kewajiban untuk membayar asuransi, namanya tuh NHIS atau Gukmin Gonggang Bohom. Kalau untuk pelajar sendiri biasanya tiap kampus akan ada asuransi khusus ya yang disediakan oleh kampus, masing-masing kampus tuh ada biayanya. Nah, tetapi menurut peraturan terbaru dari pemerintah, tiap orang asing yang tinggal lebih dari 90 hari diwajibkan untuk membayar namanya NHIS. Nah, biasanya tuh biaya pertama itu akan langsung dicas sekitar 150 ribuan. Nah, itu mungkin hampir sekitar 2 jutawan ya. Nah, nanti teman-teman bisa menghubungi pihak NHIS-nya ini atau minta tolong pihak kampus untuk memilih salah satu asuransi saja yang diambil. Biasanya sih memang diwajibkan untuk pakai NHIS ya yang dari pemerintah itu. Jika memang merasa terlalu mahal dan tinggalnya di situ sendirian alias tidak berpenghasilan ya, nah itu bisa meminta dispensasi untuk dikurangi biaya asuransinya. Jadi tidak perlu membayar biaya itu sampai dengan 150 ribuan secara penuh. Sekarang kita masuk ke dalam poin mendaftar visa di Kedutaan Korea. Pasti yang jelas pertama paspor asli ya dengan salinan halaman fotonya itu, dan paspor ini harus berlaku minimal 6 bulan. Jadi jangan sampai ketika teman-teman mendaftar ke kampus, paspornya itu masa berlakunya tinggal sedikit. Karena apa? Di COA, di Confirmation of Acceptance itu akan tertulis nomor paspor, dan ini yang berkaitan untuk mendaftar visa di kedutaan. Nah, kemudian harus mengisi formulir aplikasi.
berhubung kita akan tinggal jangka panjang di Korea, maka pihak kedutaan akan meminta surat keterangan tuberkulosis atau kita melakukan ronsen ya. Jadi nanti ada list daftar rumah sakit yang memang ditunjuk oleh kedutaan besar Korea. Tiap daerah itu sudah ada, tinggal nanti kita booking di sana. Ini sifatnya wajib ya untuk yang tinggal lebih dari 90 hari untuk menyertakan surat keterangan TB ini. Setelah kita menyelesaikan segala berkas aplikasi, biasanya kita akan ada waktu tunggu mungkin sekitar 8 sampai dengan 10 hari kerja. Kalau dulu memang awal-awal itu sempat sangat singkat ya, cuma 6 hari aja itu bisa keluar. Tapi sekarang karena pendaftaran visa itu sudah makin banyak, maksudnya pendaftar visanya sudah makin banyak, jadi ya kurang lebih paling tidak kita butuh waktu 2 pekan sampai dengan 3 pekan sampai istilahnya sampai paspor itu bisa kita terima kembali. Setelah menerima visa Korea ya, kita tentunya sudah akan mempersiapkan penerbangan. Jadi mulai 1 Oktober 2022 kemarin untuk semua orang asing yang memasuki Korea tidak perlu lagi untuk melakukan PCR, tetapi tetap diwajibkan untuk mengisi QR code itu ya yang ada di websitenya KCDA itu. Biasanya bisa diisi 3 hari sebelum keberangkatan dan memang sewaktu check-in akan diminta ya oleh pihak maskapainya ini. Dan nanti biasanya ini juga mempercepat proses waktu kita sampai di Bandara Incheonnya ya. Kemudian yang tahapan berikutnya adalah pendaftaran registration card atau KTP Korea namanya. Jadi semua warga negara asing atau orang asing yang tinggal lebih dari 90 hari itu memang diwajibkan untuk mendaftar registration card ini ya. Jadi kita harus bawa semua berkas-berkas pendaftaran visa kita kemarin itu ke imigrasi setempat dan kita harus reservasi dulu ya di Hai Korea. Kita tidak bisa langsung datang istilahnya itu untuk mendaftar visa, maksudnya mendapatkan registration card itu ya. Jadi kita harus mengakses Hai Korea dulu, reservasi. Nah biasanya memang kurang enaknya adalah ketika kita datang pada tahun ajaran baru itu antrian akan sangat panjang ya, terutama untuk yang tinggal di Seoul. Bisa-bisa kita ketika mau antri itu 2 bulan lagi tuh baru dapat. Jadi sebisa mungkin ketika rekan-rekan sekalian ini sudah mendapatkan visa di Indonesia, coba saja untuk minta tolong temannya, atau kalau tidak teman-teman sendiri itu mendaftar jauh-jauh hari hanya untuk reservasi saja, seperti itu ya. Belum kita akhiri video kali ini, kita bahas tanya jawab sedikit ya tentang berkaitan dengan visa pelajar ini. Pastinya banyak yang menanyakan tentang beasiswa. Nah, beasiswa sendiri itu kalau untuk visa D4 jarang memang diberikan di awal. Tapi biasanya kalau kita memang sudah menjadi pelajar di sana dan memiliki skor topik yang bagus, biasanya itu ada pengurangan SPP, misalkan 100.000 sampai dengan 200.000 tergantung dengan prestasi kita. Nah, untuk beasiswa S1, S2, S3 sendiri menggunakan visa D2 ini banyak sekali ya. Ada dari GKS, yang dari pemerintah Koreanya sendiri yang sudah termasuk dengan pelatihan bahasa, kemudian ada LPDP, kemudian ada beasiswa kampus. Jadi tiap kampus itu akan ada beasiswanya masing-masing, serta beasiswa sponsor atau beasiswa profesor. Seringkali untuk pelajar S2 dan S3 ini mendapatkan beasiswa dari profesor ya. Jadi di masing-masing individu ini mencari profesor yang biasanya memang ada project. Nah, kita nanti di situ statusnya kerja dengan profesor itu. Jadi profesor itu akan menggaji kita tiap bulan untuk jadi laboran lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya ini pasti banyak yang bertanya, kalau misalkan kita menggunakan visa pelajar ini sebenarnya bisa nggak sih untuk sekaligus bekerja? Jadi ada syarat yang harus dipenuhi ya bagi rekan-rekan sekalian jika ingin istilahnya nyambi atau part-time di Korea Selatan. Yang pertama, biasanya itu visanya sudah harus berlaku lebih dari 6 bulan. Atau yang kedua itu memiliki topik level 3 minimal. Itu jika mau kerjanya resmi yang distempel di paspor ya. Saya sendiri pun dulu pernah ya mengalami yang namanya part-time, seperti jadi tukang cuci piring, kemudian jadi babysitter, mengajar bahasa. Itu semua memang kerjanya tidak resmi lewat sekolah, tapi memang pekerjaan ini pun diperbolehkan untuk tidak didaftarkan di imigrasi ya, karena kalau yang namanya mengajar itu kadang-kadang tergantung dari yang memberikan kerja. Misalkan kita jadi orang Indonesia ingin mengajar bahasa Indonesia kepada orang Korea, nah itu bisa untuk dijadikan kerja part-time.
Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan izin tinggal kita sudah habis, kayak misalkan visa D4 itu kan maksimal hanya bisa diperpanjang tiap 6 bulan itu kan selama sebanyak 4 kali ya, maksimal itu 2 tahun. Kemudian kalau visa D2 itu dia maksimal kalau S1 sepertinya bisa sampai 6 tahun atau 8 tahun gitu ya, sama dengan S2 itu maksimum 5 tahun. Kemudian kalau S3 itu sepertinya juga maksimum 8 tahun. Nah, perpanjangan ini sendiri tergantung dari, kalau di Koreanya itu pihak penjaminnya adalah pihak profesor kita atau pihak kampus. Jadi kita harus mendapatkan izin dari profesor dulu atau pihak kampus dulu untuk memperpanjang visa kita. Jadi kalau misalkan izin tinggalnya sudah selesai, misalkan kita sudah lulus gitu ya, meskipun visa kita masih ada jeda waktu, misalkan kita dapat visa itu masih berlaku sampai dengan Oktober 2022 gitu ya, sedangkan kita sudah lulusan kampus itu di bulan Juli. Nah, biasanya kampus itu akan mengirimkan notifikasi kepada pihak imigrasi bahwa anak ini sudah selesai menyelesaikan pendidikan, dikasih waktu biasanya 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Jadi jangan santai-santai ya, kita nggak bisa santai-santai ya, sampai maksudnya menunggu sampai dengan waktu habis seperti itu. Banyak juga rekan-rekan sekalian yang setelah melakukan maksudnya menyelesaikan pendidikan di Korea ini mendaftar visa D10 ya, atau pencari kerja D10 ini sendiri pun juga terbagi menjadi 2, yaitu D10 1 untuk benar-benar murni pencari kerja. Kemudian yang D10 2 ini khusus untuk startup atau yang mau berbisnis teknologi, dan ada lagi yang namanya D10 3 ini khusus untuk intern atau magang di perusahaan yang berbasis teknologi. Tapi memang untuk visa ini harus ada minimal latar belakang pendidikannya S1 ya. Kemudian yang terakhir ini biasanya memang ada yang berniat untuk melanjutkan ke S3 misal seperti itu. Nah, penjelasan dari sesi sharing kita kali ini tentang visa pelajar atau visa D sampai di sini dulu. Bagi rekan-rekan sekalian yang merasa ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komen atau boleh kirimkan pesan ke nomor WhatsApp, nanti kita tampilkan ada di deskripsi ya di situs. Jadi rekan-rekan sekalian jangan khawatir, meskipun Korea itu kelihatannya SPP-nya kok mahal, kemudian biaya hidupnya kok mahal seperti itu dibandingkan dengan di Indonesia, tapi sebenarnya peluangnya itu sangat besar ya untuk kita menempuh pendidikan di sana, itu tidak terlalu mahal-mahal sekali. Nah, terakhir kali jangan lupa jika memang info yang kami berikan ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.